Akhirnya Barada Richard Eliezer alias Baradae, terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengakui jika tim penasehat hukum yang pertama mendampinginya adalah orang suruhan Verdi Sambo. Diketahui, tim penasehat yang dimaksud itu adalah Andreas Nahot Silitonga. Namun, Nahot saat itu mengundurkan diri sebagai tim penasehat hukum Baradae. Awalnya, Hakim bertanya kepada Baradae soal penahanan di tempat khusus Patsus di Makobrimob, Kelapa II, Depok. Kemudian kapan saudara mulai ditahan? Kata Hakim saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 13 Desember tahun 2022. Saya lupa ditahan, ujar Baradae. Berapa lama setelah saudara di Brimob? Tanya Hakim kembali. Lama. Saya dibilang mau ada pemeriksaan, pertama pemeriksaan di Polda baru beberapa hari kemudian pemeriksaan di Bareskrim. Ternyata hari itu usai diperiksa Bareskrim juga ada penahanan, ucap Baradae. Lalu, Hakim bertanya soal pendampingan tim penasehat hukum saat itu. Baradae menjawab saat itu dirinya sudah didampingi tim penasehat hukum utusan Verdi Sambo. Waktu diperiksa Bareskrim maupun di Brimob saudara didampingi penasihat hukum. Tanya Hakim. Didampingi, jelas Baradae. Siapa penasihat hukumnya? Kata Hakim. Bang Nahot, singkat Baradae. Siapa yang menyediakan? Tanya Hakim. Dari Bapak Verdi Sambo, ucap Baradae. Diketahui jika Andreas Nahot Silitonga adalah tim penasihat hukum Baradae yang pertama kali mendampingi, sebelum mengundurkan diri usai sekitar sebulan sejak penembakan pada Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Mengubah keterangannya. Namun, tidak lama Baradae kembali mengganti penasehat hukumnya menjadi Roni Talapesi hingga saat ini. Saudara dikatakan sudah ada penasihat yang mendampingi saudara. Tanya Hakim. Iya, singkat Baradae. Sampai saudara mencabut keterangannya itu didampingi Nahot. Kata Hakim. Siap, ujar Baradae. Baradae mengaku bahwa dirinya didampingi tim penasihat hukum utusan dari Verdi Sambo itu sampai tanggal 6 Agustus tahun 2022. Namun ketika mencabut keterangan, Baradae tidak mengetahui reaksi dari mantan Kadif Propam Polri tersebut. Saat saudara mencabut bagaimana reaksi Verdi Sambo? Tanya Hakim. Sudah tidak komunikasi lagi, ucap Baradae. Verdi Sambo kiri, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae kanan. Baradae mengakui jika tim penasehat hukum yang pertama mendampinginya adalah orang suruhan Verdi Sambo. Andreas mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Baradae setelah mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 siang. Kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dikenal Baradae, pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasihat hukum Baradae, kata Andreas kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Namun, Andreas tidak mau membeberkan alasan pasti mengapa mereka mengundurkan diri. Kami juga tidak akan membuka kepada publik pada saat ini apa sebenarnya alasan untuk mengundurkan diri karena kami sangat menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlihat dalam perkara ini, kata salah satu pengacara, Andreas Nahot Silitonga di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Andreas mengklaim jika alasan tersebut sudah terlampir dalam surat resmi pengunduran diri sebagai tim kuasa hukum yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Meski begitu, surat itu hanya baru dikirimkan melalui aplikasi percakapan elektronik WhatsApp. Tadi kami sangat sayangkan kami maksudnya baik menyampaikan surat cuma tadi tidak ada yang menerima mungkin karena hari libur juga makanya kami memutuskan untuk menyampaikan via WA dulu sementara, tapi kami akan kembali hari Senin untuk menyampaikan suratnya secara fisik, paparnya. Pengakuan Baradae menjadi pintu masuk terbongkarnya skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan.
Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Brigadir J. Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdy Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren 3.